Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 489. Ye Tianzong percaya pada kemampuan Huo Fenghuang. Namun, inilah yang dia janjikan pada Ren Yurou. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dan untuk menunjukkan ketulusan Anda, sebaiknya jangan lakukan ini pada orang lain. Jika tidak, meskipun dilakukan dengan sempurna, saya tidak akan bisa merasa puas. Meskipun dia masih belum memiliki petunjuk khusus tentang persiapan pernikahannya, dia mempercayai penilaiannya sendiri. Tidak masalah. Pergi ke ibu kota provinsi dulu, dan setelah kembali dari ibu kota provinsi, untuk strategi respons spesifiknya, biarkan alam yang mengambil jalannya. Tidak masalah. Aku akan menanganinya sendiri. Ini masalah pribadi antara aku dan kakak iparmu. Tidak perlu melibatkannya dalam urusan resmi. Dikatakan. Ye Tianzong berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan meregangkan pinggangnya, lalu berkata dengan marah, "Oke, Feng Huang, kamu hampir selesai melaporkan urusan laboratorium, termasuk pihak Tianshan Tonglao. Lalu kamu kembali, membereskan, dan lalu ikuti Tianshan Tonglao dan berangkat bersama ke ibu kota provinsi. Saya akan tinggal di Lincheng dulu, dan jika terjadi sesuatu nanti, saya akan menghubungi Anda kapan saja." "Ya, Komandan." Faktanya, Huo Fenghuang masih banyak bicara. Namun, melihat sikap Ye Tianzong, dia sangat bertekad. Dia memahami sifat orang lain, jika dia berbicara lebih banyak, tidak hanya tidak akan mencapai efeknya, saya khawatir itu akan memiliki efek sebaliknya. Ketika dia pergi, dia merasa sedikit bahagia. Karena dia menyaksikan setiap langkah Ye Tianzong dan Ren Yurou dengan matanya sendiri. Benar saja, di mana keikhlasan datang, disitulah terbuka emas dan batu. Keduanya adalah orang asing satu sama lain dan bahkan saling membenci. Namun kini sebenarnya sudah sampai pada tahap menggelar kembali pernikahan. Jika saya dibiarkan mempersiapkan pernikahan, saya mungkin akan melakukannya selangkah demi selangkah. Sedangkan untuk Panglima, dia selalu tidak mengikuti akal sehat dalam melakukan sesuatu. Mungkin dia benar-benar bisa memberikan kejutan kepada orang-orang. Romansa yang ia ciptakan mungkin unik di dunia. Saya menantikannya. Tinggalkan laboratorium. Ketika saya sampai di depan pintu, saya melihat Chang Kuan sedang memberi ceramah. Terutama karena kelakuan satpam sebelumnya yang meremehkan orang lain. Hari ini, jika mereka tidak ada di sini, saya khawatir saya tidak akan berinteraksi dengan Ye Tianzong. Penjaga keamanan adalah bagian depan laboratorium yang memerlukan tampilan baru dari ujung kepala hingga ujung kaki. Termasuk Lao Liu, yang pernah dipukul parah oleh Ye Tianzong sebelumnya. Sekarang semua orang tahu bahwa Ouyang Zhen telah jatuh, dan Chang Kuan adalah direktur baru laboratorium. Oleh karena itu, semua orang menuruti perkataannya, menundukkan kepala dan mengangguk, tampak malu dan menyesal. Ketika dia melihat Ye Tianzong yang tiba-tiba keluar, Chang Kuan segera berdiri dan melambaikan tangannya. Semua penjaga keamanan mengerti dan secara seragam membungkuk ke arah Ye Tianzong dan berteriak dengan keras, "Tuan Ye. Direktur Chang, kelakuan Anda agak berlebihan." Ye Tianzong tersenyum tak berdaya, berjalan mendekat, menepuk pundaknya, dan berkata dengan ringan, "Maksud saya tidak sesederhana artikel dangkal ini, tetapi untuk benar-benar melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam omong kosong seperti itu." "Oke, saya punya ada hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu yang mengelola laboratorium ini dulu. Adapun apakah pada akhirnya kamu yang akan menentukan masa depanmu, kamu harus menunggu sampai aku datang dari ibu kota provinsi. Kapan kamu kembali, mari kita lihat laporan perencanaanmu." "Ya, Tuan Ye. Jangan khawatir, aku masih memiliki banyak pengalaman dalam menangani hal semacam ini." Kemudian, tidak ada lagi omong kosong. Ye Tianzong mengemudi dan meninggalkan laboratorium. Langsung ke Sun Group. Letaknya tidak jauh dari laboratorium, paling lama hanya 20 menit berkendara. Menurut apa yang dikatakan Wang Songrui sebelumnya, setelah laporan penilaian keluar, Sun Yongye mengirim Wang Songrui ke sini untuk memeriksa dan menerimanya, dan memberikan banyak instruksi. Dia duduk dengan kokoh di Diaoyutai di kantor Sun Group, menunggu laporan lebih lanjut. Tetapi, sekarang Ouyang Zhen dan Wang Songrui sudah meninggal. Orang yang bisa menyampaikan laporan penilaian sudah lama tidak ada lagi. Ye Tianzong pergi ke sana secara langsung, terutama karena dia berencana untuk berurusan dengan saudara Sun Yongye dan Sun Yongji di depan semua orang,
sehingga seluruh Sun Group akan menyatakan bangkrut hari itu. Kedua bersaudara itulah yang menjadi penggagas masalah ini. Dan nampaknya hari ini adalah perayaan 20 tahun berdirinya Sun Group. Tampaknya lelaki tua Sun Chuandao juga akan hadir. Ini benar, ayah dan anak, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Berdering. Tepat ketika dia hendak tiba di Sun Group, nada dering ponselnya tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Su Junwan. Wanita ini. Ye Tianzong tiba-tiba mengerutkan kening. Sejak kejadian dengan aliansi, dia tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarang, dia adalah presiden sah aliansi. Meskipun kakeknya sedang bepergian, perusahaan grup dikelola dengan sempurna olehnya. Sedangkan untuk karir hiburannya, sejak dia menjadi presiden, banyak juga penulis skenario dan sutradara di antara anggotanya. Hal ini dapat memberinya aliran sumber daya hiburan yang stabil. Oleh karena itu, film dan konser yang dirilis baru-baru ini telah menyebabkan tingkat keterpaparannya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini adalah bintang wanita terpanas di negara ini. Masalahnya telah terpecahkan untuknya. Kakek juga pulih dengan sehat. Saya pikir tidak akan ada lagi persimpangan, tapi panggilan tiba-tiba ini datang, apa tujuannya? Untuk beberapa alasan, Ye Tianzong memiliki firasat yang tidak jelas. Tidak ada pilihan. Panggilan ini harus dijawab. Jika dia benar-benar dalam kesulitan, dia harus membantu. Ye Tianzong selalu menepati janjinya. Jika Anda menjanjikan sesuatu, Anda tidak akan pernah mengingkarinya. Orang tua itu mempercayakan Su Junwan pada dirinya sendiri. Sebelum dia kembali, saya harus membantunya dan merawat cucu kecil ini dengan baik. Su Junwan ini, selain aneh dan licik, tampaknya adalah orang yang baik. Jadi, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, dia menekan tombol jawab, berusaha menjaga sikap tenang, dan berkata, "Hei, Nona Su. Ye Tianzong, di mana kamu sekarang?" Nada ini sangat sederhana. Terlebih lagi, dia tidak berbicara dengan keras dan terlihat cukup pendiam, sepertinya lingkungan tempat dia berada tidak terlalu baik. Ini mirip dengan firasat Ye Tianzong sebelumnya. Namun, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi menenangkan diri dan melanjutkan, "Saya sedang dalam perjalanan, berencana pergi ke perusahaan untuk menegosiasikan beberapa hal. Apakah kamu akan pergi ke Sun Group?" Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Su Junwan tiba-tiba menyela, dan apa yang dia katakan membuat Ye Tianzong semakin sulit dipercaya. Apa artinya ini? Bagaimana dia tahu? Mungkinkah Sun Yongye bersaudara juga menemukannya? Bingung. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Su Junwan, kamu di mana? Apa yang ingin kamu ungkapkan? Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Jawab aku. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Aku menyelamatkanmu. Nada suara Su Junwan menjadi lebih serius, dan itu juga berarti penculikan moral. Memang, seperti kakeknya, karakternya seharusnya baik-baik saja. Sepertinya tidak masuk akal untuk bertanya seperti ini sekarang dan menyembunyikannya dari pihak lain. Lagi pula, jika Anda ingin mengetahui niat Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Apalagi, Ye Tianzong memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat hari ini. Apapun yang terjadi, dia bertekad untuk menang. Ya, saya sedang dalam perjalanan ke Sun Group sekarang. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Hari ini adalah hari jadi Sun Group, dan saya diundang datang ke sini untuk tampil. Namun, ketika saya lewat di belakang panggung, saya mendengar dua bersaudara Sun Yongye berdiskusi. Apa yang mereka katakan tentang laboratorium, dan Anda, sepertinya bahwa Anda telah pergi ke sana, dan seseorang mengikuti Anda di belakang Anda. Tidak ada gunanya membuat keributan di masa lalu. Ketika saatnya tiba, Wang Songrui akan datang dengan bukti yang meyakinkan. Dan jika kamu mengikuti, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mereka sudah siap sepenuhnya dan menunggu kamu datang. Konon mereka bahkan menelepon ibu mertuamu untuk memberitahumu. Meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi secara spesifik, tapi mereka ini pasti akan merugikan Anda. Menurut saya Anda harus mencari cara secepatnya. Jadi itu saja. Saya tahu saya pergi ke laboratorium. Namun, dia tidak mengetahui identitasnya, dan dia juga tidak tahu bahwa Wang Songrui telah meninggal. Dan yang disebut penguntit seharusnya tidak mengikutinya sekarang, jika tidak, Sun Yongye pasti sudah lama melarikan diri dan tidak ada lagi perayaan yang diadakan.
Jelas sekali mereka mengira sedang menyusun strategi dan hanya menunggu mereka terjun ke dalam lubang. Tetapi, tujuan memanggil ibu mertuanya adalah untuk mengumumkan masalah ini ke publik dan membuat Zhang Chunqin merasa malu, dan pada akhirnya masalah tersebut menjadi tidak terkendali. Kedua saudara laki-laki Sun Yongye benar-benar kejam. Tidak apa-apa juga. Belalang sembah mengintai jangkrik. Su Junwan, sebaliknya, mampu memberi informasi pada dirinya sendiri pada saat seperti itu, yang menunjukkan bahwa dia adalah karakter yang baik. Sepertinya pilihanku untuk berkomunikasi dengannya adalah keputusan yang bijaksana. Tidak apa-apa, Nona Su, saya tahu cara menghadapinya. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata, namun, yang lebih membuatku penasaran adalah, mengapa kamu tiba-tiba memberitahuku hal ini? Itu karena kita memiliki hubungan yang baik. Apakah kakekmu sakit? Ini tidak seperti gayamu, aku ingat. Kakekku sudah kembali. Ini bukan serangan penyakit, tapi kecelakaan mobil. Situasi saat ini sangat kritis. Dia berharap sebelum meninggal, dia bisa melihat kami berdua menikah. Jadi, setelah kamu menangani urusan Sun Group hari ini, aku harap kamu dapat membantuku memenuhi keinginan terakhir kakekku. Apa? Ye Tianzong meraung keras. Untungnya, dia mengemudi dengan kecepatan konstan, jika tidak, dia benar-benar berencana mengalami kekacauan. Nona Su, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda denganmu. Nada suara Su Junwan menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, saya tidak peduli apakah Anda datang ke sini atau tidak. Singkatnya, Anda harus berhati-hati dengan masalah yang dibawa oleh Sun bersaudara kepada Anda. Dan setelah Anda menghadapinya, kamu harus mengikutiku untuk menemui kakekku, dia dalam bahaya sekarang, tidakkah kamu bersedia memenuhi keinginan terakhirnya? Tapi, aku punya istri. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah kakekku. Selama dia bahagia dan bisa beristirahat dengan tenang, tidak masalah apa yang terjadi padaku. Kamu ikut denganku dan setuju untuk menikah denganku. Keduanya kita akan menyembah langit dan bumi di tempat. Selama kakekku bisa melihatnya. Sedangkan untuk pemrosesannya yang disebut akta nikah dan sejenisnya tidak perlu. Ye Tianzong ingin berbicara tetapi berhenti. Dilihat dari nadanya, Su Junwan tidak bercanda. Dan tidak mungkin seseorang yang sudah beristri menikah lagi. Adapun yang disebut, hanya untuk memenuhi keinginan terakhir kakeknya, jika dia dibodohi seperti ini, akan lebih buruk lagi. Setelah merenung beberapa saat, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Su, jangan cemas. Tunggu sampai saya tiba dan menyelesaikan masalah Sun bersaudara terlebih dahulu. Lalu, saya akan pergi bersamamu menemui kakekmu. Saya yakin, dia adalah orang yang berakal sehat, serahkan masalah ini kepada saya. Bab 490. Tidak mungkin untuk menikah. Di sisinya, ia masih harus mempersiapkan pernikahannya dengan Ren Yurou. Namun, masalah Tuan Su ini tidak bisa diabaikan. Faktanya, alasan mendasarnya adalah lelaki tua itu hanya menghargai kemampuannya sendiri dan merasa bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Su Junwan. Tapi Su Junwan tidak tahan dengan gayanya yang terkenal, dan pasangan idealnya adalah orang lain. Jadi, cara terbaik adalah mencari seseorang untuk menggantikan diri Anda sendiri. Orang ini pasti salah satu dari kita, yang bisa kita percayai, dan tidak bisa menipu Su Junwan. Apalagi itu juga bisa memuaskan lelaki tua itu dan Su Junwan. Ye Tianzong sudah bertekad tentang kandidat ini. Dia pasti saudara yang baik, tidak lain adalah Lin Zhengzhou. Saudaraku, jangan salahkan aku. Di saat kritis, sebagai saudara, kamu harus menyelamatkanku. Lagi pula, aku tidak menipumu. Su Junwan adalah yang terbaik tidak peduli latar belakang keluarga, penampilan, atau kemampuan pribadinya. Karena kamu adalah saudara laki-lakiku yang baik, maka aku akan mencarikanmu istri yang baik. Dengan cara ini, semua orang akan bahagia. Merasa percaya diri. Hati Ye Tianzong yang awalnya mendung perlahan menjadi cerah. Sekarang, mendengar perkataan Ye Tianzong, Su Junwan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Di telepon, dia masih berteriak keras, Ye Tianzong, kakekku sangat menderita karenamu. Aku sudah seperti ini. Jika kamu masih tidak setuju denganku, aku belum selesai denganmu. Mudah diucapkan. Apa itu? Sinyalku di sini kurang bagus. Tunggu saja aku di Sun Group. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan dan saya bisa memuaskan semua orang. Oke, itu saja untuk saat ini.
Saya akan menutup telepon. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi Su Junwan rencana untuk membantah, Ye Tianzong menutup telepon. Bisa dibayangkan Su Junwan di ujung telepon sudah memarahinya hingga berkeping-keping. Ye Tianzong merenung dan memikirkan bagaimana awalnya dia berencana menemui Zhang Chunkin di klinik. Namun, kini saudara Sun Yongye benar-benar mengambil tindakan terlebih dahulu, sehingga menghemat banyak tenaga. Dan Lin Zhengzhou, karena rencananya sendiri, sekarang harus memanggilnya ke Sun Group untuk bekerja sama di dalam dan di luar. Lakukan panggilan. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Bisnis di bidang klinik masih booming. Awalnya dia ingin menolak, tetapi dihadapkan pada sikap kuat Ye Tianzong, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lin Zhengzhou tidak punya pilihan selain membatalkan sementara konsultasi sore dan menyimpannya untuk besok. Disepakati bahwa mereka akan tiba di Sun Group untuk bertemu sekitar setengah jam. Semua selesai. Sekarang tinggal menunggu panen daun bawang. Kedua bersaudara itu mengira mereka punya peluang untuk menang, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya sudah di bawah kendali mereka. 10 menit kemudian, tiba di tempat tujuan Anda. Hari ini adalah perayaan hari jadi Sun Group. Tak bisa dipungkiri, sebagai salah satu chaebol terbesar di kota Lincheng, ia menempati peringkat tengah. Kekuatan dan pengaruh Sun Group tidak sebanding dengan orang biasa. Ada banyak sekali orang yang datang untuk merayakannya. Orang-orang ini adalah orang-orang kelas atas dari Lincheng, memakai jas dan sepatu kulit, memakai emas dan perak, dan membawa hadiah. Ini adalah perayaan hari jadi, tapi lebih baik dikatakan ini adalah konferensi sanjungan. Lantai timur rombongan milik mereka, setelah masuk gerbang ada platform yang sangat luas. Di sini panggungnya sudah disiapkan. Karena pentingnya Sun Group, bintang papan atas Su Junwan diundang khusus untuk duduk di sini. Jadi, masyarakat kelas atas ditambah dengan para penggemar fanatiknya tiba-tiba memadati tempat tersebut dan membuatnya sangat meriah. Tak jauh dari situ, di belakang panggung, ada Su Junwan yang sedang merias wajah dan pakaian pertunjukan. Dia tampak tidak senang, khawatir dan marah, terlihat jelas bahwa dia khawatir dengan apa yang terjadi pada Ye Tianzong sebelumnya. Kedua bersaudara yang hilang itu menyambut para tamu dengan antusias, berpakaian pantas, dan wajah mereka dipenuhi angin musim semi. Tampak jelas bahwa mereka merasa beruntung akhirnya bisa menangkap Ye Tianzong, dan mereka tampak bersemangat. Sedangkan untuk Patua Sun Chuandao, kondisi fisiknya kurang baik, namun karena hari ini adalah hari jadinya, acaranya akbar, dan sepertinya ada hal penting yang ingin mereka umumkan, jadi mereka harus hadir. Yang mengejutkan Ye Tianzong adalah Huang Xiren dan Zhao Chenggong benar-benar ada di sana. Menurut Wang Songrui saat itu, kedua orang ini tidak terlibat dalam rencana tersebut. Ketika seseorang akan mati, perkataannya juga baik. Dia percaya bahwa Wang Songrui tidak menipunya, dan tidak perlu menutupi kedua orang ini. Namun, penampilan mereka jelas hanya di luar, jatuh di kedua sisi. Dimanapun situasinya bagus, ikuti sisi itu. Sepertinya kedua chaebol ini tidak perlu ada. Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Sebaliknya, dia menyamar dan membaur dengan kerumunan. Waktu untuk menyerang belum tiba, Anda harus memukulnya dengan satu pukulan. Bercampur dengan orang banyak. Setelah menunggu beberapa saat, semua orang sudah datang dan Sun bersaudara hendak naik panggung untuk memberikan pidato. Tidak jauh dari situ, Ye Tianzong melihat dua sosok yang dikenalnya, Zhang Chunkin dan Lin Zhengzhou. Wajah Zhang Chunkin penuh dengan kekhawatiran. Menghadapi pertanyaan terus-menerus dari Lin Zhengzhou, dia merasa sulit untuk berbicara karena dia merasa tidak nyaman. Ye Tianzong awalnya diminta datang untuk menyelesaikan masalah, tapi sekarang Sun Yongye menyerang lebih dulu, yang membuatnya putus asa. Tampaknya mempercayai orang bodoh ini adalah keputusan yang salah. Dan sekarang, dia belum memutuskan perjanjian dengan Tuan Rong dan yang lainnya, jika ditanya bagaimana dia harus menjawab. Jika Anda tidak menjawab dengan baik atau membuat pihak lain tidak puas, bukankah Anda akan dikutuk? Skandal seperti itu, bagi keluarga Sun sebenarnya berdampak kecil, siapa yang tidak punya anak haram. Namun, jika Yurou mengetahui berita itu, dia mungkin tidak mengenali dirinya sebagai ibunya. Sekarang, apa yang dia pikirkan bukan lagi omong kosong kelompok bisnis dan kebahagiaan masa depan. Sebaliknya, dia hanya ingin memenangkan kembali hati putrinya. Bagaimanapun, dalam suasana hatinya yang cemas, dia sudah memutuskan bahwa bagaimanapun juga, skandal ini tidak boleh diungkapkan. Dia rela mengorbankan segalanya demi menjaga rahasianya. Adapun Lin Zhengzhou, dia tidak mengetahui isi hati Zhang Chunkin.
Saya hanya berspekulasi, apa niat saudara Tianzong memanggil saya ke sini dalam keadaan linglung. Dia tidak berpikir bahwa Ye Tianzong datang untuk bergaul dengannya ketika dia tidak ada pekerjaan. Pasti ada hal lain. Dan ketika Zhang Chunkin tiba-tiba muncul di pintu, mungkin ada hubungannya dengan itu. Tetapi, sekarang dia dan Zhang Chunkin telah tiba di sini, mengapa saudara Tianzong belum muncul? Obat apa yang dia jual di labu ini? Bu, Zhengso. Melihat dua orang, Ye Tianzong tidak menunda. Pergi dan tenangkan dua orang terlebih dahulu. Melihat Sun Yongye hendak naik panggung untuk berbicara, dia hanya ingin mendengar apa rencana mereka hari ini. Kemudian, dia akan beradaptasi dengan kondisi setempat, bertindak sesuai dengan keadaan, dan membuatnya lengah setelah tampil tegas. Siapa kamu? Kamu. Ye Tianzong mengenakan topi dan topeng, sekilas dia tidak tahu siapa dia. Zhang Chunkin, yang sedang dalam suasana hati yang mudah tersinggung, merasa kesal saat melihat orang asing datang untuk memulai percakapan dan memarahinya dengan santai. Lin Zhengso, yang berada di samping, tenang dan merenung sejenak, tetapi setelah mendengar aksennya, dia langsung bertanya dengan curiga, Saudara Tianzong. Apa-apaan ini, Saudara Tianzong, maksudmu dia? Zhang Chunkin berhenti bicara. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Ye Tianzong dengan heran, yang mengangkat kepalanya dan melepas topengnya, dan bertanya, apakah kamu Ye Tian? Bu, kecilkan suaramu. Masih perlu bersikap low profile. Ye Tianzong dengan cepat membuat gerakan diam, menyeringai datar, dan berkata, Bu, Zhengso, kamu di sini. Saudara Tianzong, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Klinik ini. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Zhang Chunkin merasa sangat aneh, dan bertanya dengan cemberut, Zhengso, apakah kamu mengatakan bahwa dia memanggilmu ke sini hari ini? Oh ya. Ye Tianzong, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa Sun Yongye ini memanggilku? Menurutku dia pasti. Ya, dia ingin membeberkan urusanmu. Di saat yang sama, dia sebenarnya berurusan denganmu hanya untuk mengacaukanku. Jadi, secara keseluruhan, akulah yang melibatkanmu dalam masalah ini. Kata-kata Ye Tianzong. Zhang Chunkin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Bagi Lin Zhengso, yang tidak tahu apa-apa, dia tahu betul bahwa Chunkin ini akan meledak. Oleh karena itu, sebelum Zhang Chunkin berbicara, dia menghiburnya terlebih dahulu dan berkata dengan hati-hati, Bibi, jangan terlalu bersemangat. Saya yakin karena saudara Tianzong berani mengatakan yang sebenarnya, dia harus tahu bagaimana menghadapinya. Segalanya lebih dari itu halus sekarang. Kita sudah sampai di sini. Kalau kita membuat keributan dulu, tidak hanya tidak akan membantu perkembangan masalah, tetapi juga akan menyemangati pihak lain. Jadi, demi saya, harap bersabar sebentar lagi. Mari kita tunggu dan lihat saja. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.